Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan akan menjelaskan prosedur kerja dari pembuatan biodiesel dengan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Aan Hargiawan dengan NPM 1873401, yang kedua ada Dea Hanifah Rahmat Ingusti dengan NPM 1873406, yang ketiga ada Indah Maulidia dengan NPM 1873413, yang keempat ada Mustika Meridiana dengan NPM 1873418, yang kelima ada Putri Suci Dendri dengan NPM 1873422, yang keenam ada Reza Fadila dengan NPM 1873423, yang ketujuh ada Ricky Fernando dengan NPM 1873424, dan yang terakhir ada Salma Pranata Aji dengan NPM 1873426. Biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk bahan bakar dari mesin diesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terbentuk dari proses transesterifikasi lipid untuk mengubah minyak dasar menjadi ester yang diinginkan dan membuang asam lemak bebas. Proses transesterifikasi merupakan reaksi antara minyak trigliserida dengan alkohol, di mana alkohol direaksikan dengan ester untuk menghasilkan ester baru. Sehingga akan terjadi pemecahan senyawa trigliserida untuk mengadakan migrasi gugus alkil antar ester. Proses transesterifikasi mensyaratkan bilangan asam minyak sebagai bahan pembuatan biodiesel berada pada kisaran 1 atau 2 ekivalen dengan kadar asam lemak bebas 0,5%. Sifat dari biodiesel mirip dengan bahan bakar mesin diesel dari minyak bumi, sehingga biodiesel dapat dijadikan sebagai pengganti atau penambah bahan bakar mesin diesel dari minyak bumi. Konversi trigliserida menjadi metil atau etil ester melalui proses transesterifikasi mengurangi berat molekul trigliserida hingga sepertiganya, mengurangi viskositas hingga seperdelapannya dan sedikit meningkatkan titik nyalanya. Viskositas biodiesel mendekati viskositas bahan bakar mesin diesel dari minyak bumi atau minyak diesel, dan esternya mengandung 10-11% berat oksigen, yang mana mendorong pembakaran pada mesin lebih baik dibandingkan hidrokarbon dari minyak diesel. Secara umum, pembuatan biodiesel diawali dengan mencampurkan katalis dan bahan yang berasal dari minyak nabati dan minyak hewan. Bahan yang paling banyak digunakan berasal dari minyak nabati seperti minyak jelantah. Pada prinsipnya, pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel adalah proses konversi trigliserida menjadi metil atau etil ester. Proses tersebut biasanya disebut dengan proses transesterifikasi, yang merupakan reaksi antara minyak dengan alkohol untuk memutuskan 3 rantai gugus ester dari tiap cabang gliserida. Reaksi pada transesterifikasi membutuhkan panas sebagai energi dan katalis basa sebagai media konversi agar diperoleh mutu produk reaksi yang tinggi. Setelah mencampurkan bahan minyak jelantah dan katalis, kemudian dialirkan ke metanol ke dalam reaktor. Katalis yang paling umum digunakan adalah natrium hidroksida. Campuran bereaksi pada temperatur 100-150 derajat Celcius selama 1-8 jam dengan pengadukan yang kuat. Katalis yang ditambahkan juga harus cukup untuk mengkataliskan reaksi dan juga bereaksi dengan asam lemak bebas. Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi atau lebih dari 0,5-1%, apabila terdapat air dalam reaksi tersebut, maka sabun akan terbentuk dengan terlebih dahulu membentuk emulsi dengan metanol dan minyak, sehingga reaksi metanolisis tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, minyak jelantah yang akan digunakan sebagai bahan biodiesel harus diolah sedemikian rupa untuk membuat asam lemak bebas dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Setelah reaksi selesai dan metanol telah dipisahkan, terbentuk 2 produk utama, yaitu gliserol dan metil ester. Karena adanya perbedaan densitas antara gliserol dengan metil ester, maka keduanya dapat terpisah secara gravitasi. Gliserol terbentuk pada lapisan bawah, sementara metil ester pada lapisan atas. Setelah dipisahkan dari gliserol, metil ester dicuci dengan air hangat untuk membuang residu katalis dan sabun.
lalu dikeringkan dan dialirkan ke tempat penyimpanan. Metil ester yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian 98% dan siap dijual sebagai bahan bakar. Adapun kelebihan atau keuntungan dari penggunaan biodiesel antara lain, yang pertama yaitu termasuk bahan bakar yang mudah diperbarui. Yang kedua, jika ingin digunakan tidak perlu memodifikasi mesin diesel yang telah digunakan. Yang ketiga, tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. Yang keempat, kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel. Yang kelima, penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Yang keenam, memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius, sedangkan bahan bakar petroleum diesel flash point-nya hanya 70 derajat Celcius. Yang terakhir, bilangan cetana atau cetan number yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Langkah kerja analisis asam lemak bebas. Menimbang 5 gram sampel, kemudian memanaskan 25 ml etanol. Setelah itu, dicampurkan sampel minyak jelantah dengan etanol panas dan diberi indikator PP sebanyak 3 tetes. Kemudian, dititrasi dengan NaOH yang sudah distandarisasi dengan asam oksalat dengan konsentrasi 0,05 N. Diulang perlakuan sebanyak 2 kali hingga didapatkan hasil yang optimal dan kemudian dicatat volume hasil titrasi. Langkah kerja pembuatan biodiesel. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah itu, sebanyak 300 ml minyak jelantah dicampurkan dengan metanol sebanyak 100 ml. Kemudian, sampel dan larutan metoksid disintesis pada suhu 65-73 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian, setelah selesai dipanaskan, didiamkan selama 15-30 menit hingga terpisah. Memisahkan biodiesel dengan gliserol dengan corong pisah, yaitu pada bagian bawah merupakan gliserol, sedangkan di bagian atasnya itu metil ester atau biodiesel. Catat rendemen dan analisis sifat fisiknya. Pembuatan biodiesel dengan bahan baku minyak jelantah diawali dengan tahap yaitu analisis kandungan asam lemak yang terdapat pada bahan baku yaitu minyak jelantah. Analisis asam lemak bebas ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya kandungan asam lemak bebas yang ada pada minyak jelantah yang bertujuan untuk menentukan jenis katalis yang digunakan. Jika asam lemak bebas pada bahan baku memiliki nilai yang tinggi, maka digunakan katalis asam dengan reaksi esterifikasi. Sedangkan apabila nilai ALB-nya lebih rendah, maka digunakan katalis basa dengan reaksi pembentukan yaitu transesterifikasi. Pada praktikum ini didapatkan persen FFA atau persen asam lemak bebasnya yaitu 0,4256%. Artinya persen asam lemak bebas pada bahan baku itu di bawah nilai 0,5% dan katalis yang digunakan yaitu katalis basa natrium hidroksida atau NaOH. Pada proses pembuatan biodiesel dilakukan pemanasan pada saat pembentukan dengan suhu 65-73 derajat Celcius dengan lama waktu yang dibutuhkan yaitu 60 menit untuk proses sintesis. Suhu dan waktu yang digunakan dalam proses pembuatan biodiesel sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Dengan rendemen 95%, maka dapat dikatakan dengan suhu dan waktu yang digunakan yaitu optimal dalam pembentukan biodiesel. Untuk rendemennya didapatkan pada praktikum ini mendapatkan nilai rendemen sebesar 95%. Selama proses sintesis, suhu yang digunakan harus tetap dijaga dan harus stabil dan tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan. Apabila suhu yang digunakan melebihi suhu 65-73 derajat Celcius, maka metanol yang digunakan akan menguap sehingga reaksi yang terjadi bukan lagi reaksi transesterifikasi, melainkan terjadi reaksi penyabunan. Dari hasil praktikum yang didapatkan, dapat disimpulkan
Untuk nilai kadar FFA pada bahan baku minyak jelantah yaitu sebesar 0,4256%. Persen FFA pada produk atau metil ester yaitu didapatkan 0,1344%. Berat jenis produk yaitu sebesar 0,90925 gram per mili. Dan untuk rendemennya yaitu didapatkan sebesar 90%. Demikian presentasi dari kelompok 2 Praktikum Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.